Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan. Nah, hari ini saya sudah bersama Ibu Ane dari BPBD Jabar. Biar tidak penasaran, langsung kita berkenalan saja sama Ibu Ane. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, coba memperkenalkan diri dulu Bu ke teman-teman. Bu Ane itu siapa dan dari mana? Oke, saya Ane Hermadiana Adnan. Saya asli Bandung ya. Dan kalau di PNS saya tuh kerja udah 30 tahun. Jadi boleh tebaklah umur saya berapa tahun gitu. Lebih Gak mungkin dari kan? 30. Gak mungkin kalau sudah 20 tahun. Lebih dari 30. Nah, itu jadi per tanggal 1 September 2023 saya pindah ke BPBD. Seperti itu. Dan sekarang menjabat sebagai sekretaris, tapi dapat tugas tambahan sebagai PLH, kepala pelaksana. Karena kepala pelaksana yang real gitu ya, menjadi penjabat Bupati Bekasi. Oh, jadi pejabat di Bekasi ya Bu? Di Bekasi, Kabupaten. Oke, berarti sekarang jadi ada 2 Tugas tugas ya Bu ya? Betul. Sebagai sekretaris dan ketua pelaksana di PLH. Ya, PLH kepala pelaksana. Kepala Ya. pelaksana. Oke. Gitu teman-teman. Terus saya mau langsung aja ke pertanyaan pertama nih Bu. Boleh, 10 juga nggak apa-apa. Mau nanya dulu, awalnya gimana Ibu tuh bisa terjun di dunia kerelawanan? Apakah emang dari kecil udah suka lihat bencana atau emang udah suka hal-hal yang berbau relawan gitu Bu? Kalau kerelawanan sih memang saya suka ikut terlibat ya dulu pramuka dan lain sebagainya. Tapi kalau terjun ke BPBD itu jalan Allah ya. Oke. Nah, mungkin tadi di belakang sempat nanya, Bu, BPBD itu kan banyak kan cowok gitu. Saya ini adalah wanita gagah gemulai. Itu adalah istilah baru gitu ya. Itu saya dikasih tahu wanita gagah gemulai itu oleh kepala pelaksana BPBD yang sekarang jadi penjabat Bupati Bekasi gitu ya. Nah, tapi di balik itu sebetulnya kalau ngelihat sejarah saya waktu kecil, itu saya teman main saya adalah rata-rata laki-laki. Oh, oke. Mulai dari main kaleci, main layangan, main bola gitu ya. Itu zaman SD, kemudian SMP sudah mulai main motor-motoran, trekking gitu ya, SMA apalagi. Kemudian saya masuk pendidikan katakanlah ke STPDN, itu udah didikan setengah militer gitu seperti betul. itu. Nah, walaupun saya bekerja sebelumnya adalah di pemberdayaan masyarakat selama 10 tahun, jadi saya pernah kerja di grassroots di kecamatan gitu ya. Kemudian setelah itu saya dari grassroots pindah ke negara awan di perencanaan. Di negara awan. Perencanaan itu kan biasanya di awan. Oh. Nah, namanya kan kan benar serius kan. Iya, Nah, betul. perencanaan itu kan biasanya nyimpleng gitu ya. Kirain memikirkan. emang benar ada negara awan gitu Bu. Sekarang ada iCloud ya. Nah, jadi kalau perencanaan itu kan di tataran di atas terus di kan. atas. Nah, implementasinya itu kan nanti di grassroots seperti itu ya. Nah, selama perencanaan saya kurang lebih ya sekitar 10 tahun. Nah, kemudian ke administrasi di pengadaan barang dan jasa. Oke. Nah, habis dari pengadaan barang jasa ya qadarullah saya ditempatkan di BPBD yang memang tidak pernah saya pilih, tidak pernah keimpleng gitu ya. Tapi itu adalah rahasia Allah. Oke. Seperti itu. Berarti emang dari dulunya udah suka kegiatan outdoor ya Bu? Ya, saya juga masuk di berbagai komunitas mobil sebetulnya. Di Jadi luar mobil nalar ya? Di ada. komunitas Saya mobil. masuk sekarang sudah nggak aktif banget gitu ya. Seperti dulu saya sering main camping gitu ya di komunitas 5G Ford Everest Club gitu ya. Yang di Bandung juga nasional, kemudian juga saya dorong suami saya ikut yang double cabin, jadi saya ikut juga komunitas double cabin karena komunitas tetap itu aja. Dan itu juga kita bergerak di kemanusiaan juga, sosial, termasuk di dalamnya adalah bencana, termasuk membangun madrasah gitu loh. Seperti itu. Insya Allah. Oke. Berarti ke BPBD-nya pun itu karena dipilih atau pilihan Bu? Itu adalah dipilih ya, karena tidak tahu. Oh, berarti diseleksi gitu atau Ya itu ditunjuk ya, ditunjuk diperintahkan. langsung. Tapi kan yang nunjuknya siapa mungkin ada yang tangan Allah yang
gerakan ke sana gitu ya, seperti Oke. itu. Tapi sebelumnya ya kepala pelaksana PLH-nya tuh perempuan atau laki-laki? Baru saya Oh, perempuan. berarti baru ibu Iya. pertama perempuan ketua pelaksana di PLH Di PLH Oke. pelaksanaan BPBD provinsi ya. provinsi. Ya, Jabar ya Bu ya? Jabar. Oke. Kalau kabupaten kota ada juga yang perempuan. Ada juga yang perempuan? Ada. Sebelumnya tidak ada, baru kemarin ada yang Ciamis. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya soal BPBD-nya nih Bu. Ya. Kan masih banyak yang belum tahu BPBD itu apa sih? Apa bedanya BPBD sama BNPB? Terus ya, atau apa sih BPBD itu fokusnya tuh bergerak di bidang apa gitu? Nggak Jadi- ditanyain sama Basarnas juga. Kan baju kita sama. Oh iya, bajunya sama ya. Tapi yang itu dulu aja Bu. BPBD itu Oke. apa? BPBD itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Nah, ini ada di pusat, di pemerintah daerah, provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, saya sebelum tadi ngebandingin dengan BNPB, saya bandingkan dulu nih BPBD provinsi dengan kabupaten kota seperti apa. Oke. BPBD provinsi ini adalah membina, kemudian mendampingi dan membantu apabila kabupaten kota sudah kewalahan lah ya. Sedangkan yang menjadi target, yang menjadi layanan utamanya itu adalah BPBD kabupaten kota langsung ke masyarakat karena dia memiliki wilayah. Oke, iya iya. Jadi setiap ada bencana mereka akan turun, Iya. ada unit reaksi cepatnya, ada pendataan dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat bencananya agak besar, kita turun ikut mendampingi mereka, gitu ya. Oke. Nah, tidak hanya di saat penanganan bencana saja, karena ini adalah Badan Penanggulangan Bencana, Penanggulangan dan Manajemen. Penanggulangan iya. Jadi ada pencegahan kesiapsiagaan, ada saat bencana atau saat tanggap darurat, dan ada pasca bencana, dan semuanya saling berhubungan. Oke. Kemudian apa bedanya dengan BNPB? BNPB ini sebagai policy maker. Policy maker. Policy maker untuk penanggulangan bencana, termasuk juga memberikan bantuan ketika bencana ketika daerah itu melakukan tanggap darurat yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan kepala daerah. Nah, baru nanti BNPB turun akan memberikan bantuan operasional, logistik, peralatan dan tadi pendampingan sampai kehidupan masyarakat itu di pasca bencana kembali seperti semula. Normal kembali gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti bedanya itu ya Bu, karena BPBD mah ke daerah ya Bu. Ya, Ada wilayahnya. ada wilayah. Oke. Terus kan tadi Ibu ngebahas tentang warna baju nih. Ah iya, Ya, itu tuh emang ada filosofinya atau kenapa warna baju BPBD sama Basarnas tadi sama? oren. Ya, Tapi jangan ditanyain kenapa sama tukang parking sama Shopee Food ya. Oh iya, enggak juga sih Bu, enggak akan aja gitu. Soalnya warnanya sama. Iya, warnanya sama, cuman oranye agak keren ini mah Bu. Oh iya, agak menyala gitu ya, menyala abangku gitu ya. Ya ini kenapa warnanya oren menyala? Karena supaya terlihat. Supaya terlihat. Karena kita bergerak di kebencanaan ya, termasuk dengan Basarnas kita sama-sama menyala gitu ya. Iya. Karena kalau Basarnas ini adalah penyelamatan, dia bergerak sampai ke katakanlah evakuasi Iya. korban tenggelam, tertimbun gitu kan, harus kelihatan. Iya. Yang terlihat adalah warna baju, termasuk juga kami. Kalau misalnya kita melakukan penanganan bencana, katakanlah warnanya hijau gitu ya, pas di tempat gelap nggak akan kelihatan. Iya, apalagi warna hitam ya Bu. Apalagi warna hitam, udah tinggal kasih apa orang norit gitu, jadi itu semua gitu ya. Nah itu, jadi memang filosofinya adalah supaya terlihat, Supaya terlihat. kan minimal malam itu kan kalau oren Iya, kelihatan ya, walaupun iya. gelap kelihatan ada sinar rembulan Bulan, gitu ya. Oke. Nah seperti itu. Oke, jadi gitu bedanya tuh itu. Jangan ditanya lebih dalam lagi ya. Jangan nanti Iya. keluar semua. Nanti keluar semua. Terus kan BPBD tuh ada di daerah, atau Ibu sendiri kan bertugas di BPBD Jawa Barat gitu ya Bu. Iya. Kalau di hal seputar kesiapsiagaan bencana nih Bu, apa sih kesiapsiagaan bencana itu Bu? Kesiapsiagaan bencana itu macam-macam ya. Jadi kesiapsiagaan itu bagaimana menyiapkan masyarakat supaya siap selamat ketika terjadi bencana. Oke. Nah, itu adalah salah satu program pengurangan risiko bencana. Melalui apa? Yang pertama, menyusun rencana tanggap darurat. Nah, itu udah dokumentasi.
kita simulasikan gitu ya. Kita buat rencananya seperti apa, evakuasi seperti apa. Nah, kemudian rencana tadi kita lakukan pelatihan dan simulasi. Orang akan menjadi biasa ketika dibiasakan melalui pelatihan simulasi. Contoh misalnya di Jepang, dari mulai PAUD sampai ke sekolah mereka tuh dibiasakan untuk pelatihan dan simulasi bencana, katakanlah gempa. Ya, ataupun banjir bandang atau longsor, karena hampir sama kan ancaman bencananya sama kita. Nah, itu rutin. Itu tidak hanya oleh pemerintahnya saja, pendidikan, masyarakat, dunia usaha, akademisi gitu ya. Nah, ini untuk meningkatkan respon kita untuk siap selamat ya. Karena apa? Di sebuah kajian itu di Jepang ya, orang yang selamat dari bencana itu bukan oleh kami ini Basarnas, bukan BPBD, relawan gitu ya, relawan, tapi oleh dirinya sendiri. Jadi Kita itu kan kalau misalnya datang ke tempat bencana ada waktu harus nyiapin, belum lagi kalau misalnya tempat bencana itu ada wisata bencana, itu kan bikin macet, kita nggak bisa langsung ke sana kan. Nah itu jadi kita bagaimana supaya masyarakat itu siap, minimal dia bisa selamat dan bisa menyelamatkan orang lain. Orang terdekat berarti. Orang terdekat, orang dalam rumah, tetangga, teman. Kalau kita mungkin 2% lah, 2% di penelitian itu baru bisa menyelamatkan. Ya misalnya seperti kemarin lah kejadian ketika ada bencana longsor, yang bisa menyelamatkan yang dekat-dekat itu kan. Nah kita datang ke sana, katakanlah kalau terjadi tengah malam, itu kita pasti datangnya ya jam 4 atau jam berapa gitu kan, orang sudah ini ya menyelamatkan orang sekitar seperti itu. Nah itu bagaimana kita menyiapkan ketangguhan. Kemudian ada early warning system atau sistem peringatan dini, udah banyak banget ya. Kalau di BMKG ada info BMKG tuh, perakiraan cuaca itu kan bisa memperlihatkan potensi angin puting beliung, potensi banjir dan longsor seperti itu ya. Kemudian juga ada Inarisk. Nah ini aplikasi yang dibuat oleh BNPB gratis, silakan diinstal juga. Inarisk, INARISK. Nah itu sudah terhubung dengan Google. Jadi kalau misalnya sekarang punya smartphone, kita klik Inarisk, kita tahu potensi ancaman bencana apa di daerah ini dan bagaimana mitigasinya. Misalnya Kang Bayu nih ke Bali, nah ke Bali pas ke daerah yang berlereng-lereng langsung pijit, waduh lagi musim hujan nih gitu kan, lihat info BMKG hujannya akan deras, dilihat di sini potensi bahaya longsor, nah hindari itu. Bisa dilihat di aplikasi itu. Itu jadi, aplikasi buatan BNPB dan itu sudah terkoneksi dengan berbagai aplikasi lainnya. Nanti saya coba. Ya. Nah itu sistem peringatan dini, kemudian koordinasi dan kerjasama, karena tadi saya sampaikan bahwa urusan bencana bukan hanya urusan pemerintah, urusan media, urusan akademisi, urusan masyarakat, dunia usaha, TNI juga masuk. Jadi masuk. Udah bukan pentahelix tapi hexahelix. Jadi memang ketika ada terjadi bencana semuanya terjun. Nggak bisa hanya oleh pemerintah saja. Pemerintah dilihat misalnya katakanlah jumlah pegawai pemerintah hanya ada 100, harus melindungi katakanlah 50 juta jiwa, kan nggak mungkin. Tidak seimbang ya Bu. Tangan kita tidak seperti spider web gitu. Nah itu makanya jejaringnya itu yang dibuat spider web seperti itu. Kemudian kesiapan logistik. Nah kesiapan logistiknya logistik dan peralatan untuk kebencanaan. Ketika terjadi bencana, sebelum Dinas Sosial Mulai Tagana membuat dapur umum, kita memiliki waktu 3 hari untuk untuk melakukan layanan terhadap pengungsi. Nah seperti itu, termasuk peralatan-peralatan kebencanaan. Termasuk peralatannya juga. Kebencanaan. Jadi seperti katakanlah truk crane, perahu, tenda pengungsi, tenda segala macam lah ya, gerga senso gitu ya, tali-tali dan sebagainya. Nah itu juga kita harus miliki gitu ya untuk kesiapsiagaan ketika menghadapi bencana. Nah itu untuk pencegahan dan kesiapsiagaan. Berarti untuk kesiapsiagaan itu ya. Berarti di dalamnya ada partisipasi masyarakatnya Bu dalam penanggulangan? Jelas, kan tadi urusannya udah urusan masyarakat, dunia usaha, akademisi, berarti pemerintah. BPBD sendiri turun langsung ke masyarakat untuk ngasih pelatihan, edukasi. Bisa, kan tadi ada steppingnya, kita level 2, layer kedua. Ada kabupaten kota juga. Tetapi kita bisa ketika ada masyarakat yang meminta, gitu ya, yang meminta. Tapi kita selalu melakukan edukasi
kayak seperti dengan teman-teman gitu, kita melakukan edukasi baik itu katakanlah ke Destana, kemudian melalui radio-radio ya. Kalau misalnya kita ngumpulin orang banyak kan, kadang-kadang kan susah juga. Iya, Kalau melalui radio Iya. otomatis orang dengar banyak gitu Iya, ya. iya. Nah, yang paling rame kemarin ketika kita melakukan sosialisasi tentang sesar Lembang dengan PVMBG itu cukup lumayan rame karena kita lakukannya di Sabtu malam di Bandung gitu loh dengan PRFM. Nah, ini juga salah satu way untuk kita mengedukasi masyarakat. Tapi kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang ingin dilakukan simulasi dan edukasi, mah nggak silakan. Tinggal bersurat ya ke BPD provinsi atau ke BPD kabupaten kota yang di mana tempat berada gitu kan untuk melakukan edukasi dan simulasi. Oh, jadi bisa langsung bersurat. Bisa. Oke. Dan bahkan tidak hanya itu, di level bawah katakanlah desa atau kelurahan gitu ya, itu ada desa tangguh bencana. Oh, ada Itu desa tangguh bisa bencana. juga melakukan Oke. seperti itu. Jadi kita memang sudah membentuk katanya untuk kesiapsiagaan tuh Destana, desa tangguh bencana, kemudian Kencana, kecamatan tangguh bencana, ada katanya keluarga tangguh bencana, Keluarga tangguh bencana. ada SPAB Satuan Pendidikan Aman Bencana, ada RSAB Rumah Sakit Aman Bencana. Jadi banyak sekali. Hanya memang belum ini ya, belum bergerak. Dan untuk masyarakat sendiri sebetulnya kita banyak relawan. Iya. Ada forum pengurangan risiko bencana, ada posko gabungan, ada klaster logistik untuk logistik dan lain sebagainya gitu. Dan banyak yang muda-muda dan yang tua juga banyak. Memang sudah mencari amal gitu ya, Iya, karena betul. ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Jadi yang kaum tua udah melihatnya ke sana gitu loh. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Berarti melibatkan semua stakeholder lah ya, Bu. Iya. Kalau penanggulangan tuh. Bahkan kan tadi tidak hanya ke lingkungan masyarakat saja, bahkan sampai ke lingkungan sekolah, Sekolah, dunia usaha, rumah sakit. rumah sakit. Nah, itu bahkan contohnya udah ada yang rumah sakit itu. Udah ada, Bu. Udah sewaktu yang Pamengpek ya. Pamengpeuk. Yang kemarin gempanya lumayan Iya. kuat ya. Yang di Garut bukan? Yang di Garut, Pamengpek Garut. Nah, itu ketika terjadi gempa itu pada dievakuasi kan. Nah, itu saat terjadi gempa dievakuasi sehingga tidak menimbulkan katakanlah korban serius gitu ya. Nah, setelah selesai gempa itu dievakuasi balik ke dalam ke tempat yang aman dan ada salah seorang satpam yang memang sebelumnya udah kita edukasi Oke. ya. Itu memberikan edukasi ke para pasien dan penunggunya. Apabila terjadi gempa, apa yang harus dia lakukan? Nah, itu adalah salah satu upaya untuk pengurangan risiko bencana, pengurangan risiko Iya. fisik ya. Kalau material mah kira bisa dicari lagi, tapi minimal kalau kita selamat, nah bisa. Iya. Bahkan bisa jadi seperti itu ya, Bu, di teknisnya. Seorang satpam pun bisa jadi Siapapun. penolong ya, Bu ya. Ya jangankan satpam, katakanlah tadi teman-teman katakannya yang pemuda-pemuda yang suka ini kalau dulu ada pos kamling ya, kan sekarang masih Pos ada ronda. Pos ronda itu bisa. Iya. Komunitas-komunitas rela katakanlah sekumpulan pemuda, geng-geng seperti itu bisa. Gitu ya. Kalau misalnya ingin bahwa saya ini betul-betul bisa bermanfaat bagi orang lain. Toh kepuasannya akan berbeda kan? Ketika kita membantu orang lain dengan ikhlas, itu kepuasannya itu sudah tidak ternilai seperti itu. Oke. Terus bagaimana sih, Bu, caranya meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakatnya sendiri? Dalam contohnya gini, bukan BPBD atau pihak yang lainnya udah memberikan edukasi, pelatihan dan lain-lain misalkan. Tapi dalam masyarakatnya sendiri tuh masih suka ada yang bandel lah, Bu. Nah, itu biasanya harus digimanain? Itu tantangan saya. Itu tantangan. Kenapa? Karena masyarakat Jawa Barat itu heterogen. Ya. Kedua, jumlahnya paling banyak. Iya, betul. Kemudian dari katakanlah tempat gitu ya, pegunungan gitu ya, Iya. pesisir, pantai, itu kan beda lagi adatnya. Belum lagi heterogennya itu kan. Iya. Kemudian klasternya ya, klaster misalnya kelompok usia ini A, B, C, D gitu ya. Tapi ya yang ujung-ujungnya memang agak keras juga gitu ngomongnya. Anda mau selamat, Anda mau mutasi katakanlah misalnya di daerah longsor gitu ya. Di daerah longsor yang udah terancam banget gitu, nggak mau katakanlah kalau hujan deras nggak mau pindah, tinggal
mau pindah sementara atau mau pindah alam. Akhirnya gitu Oh, ngomongnya. pindah. Enggak juga. Iya, karena katakanlah contoh ya, misalnya seperti ada beberapa longsor ini ya kayak Garut, kemudian Cipongkor, itu kan menimbulkan korban jiwa. Iya, betul. Nah, ada juga masyarakat yang memang yang nurut sama petugas gitu. Kalau ada gini langsung evakuasi, akhirnya tidak menimbulkan korban jiwa, tapi material. Materi kan tadi saya sudah sampaikan bisa dicari. Dan memang masyarakat kan berbeda-beda. Iya. Gitu ya. Iya, Nah, itu tantangan buat kita. Tapi tadi sudah mendapatkan simulasi, edukasi gitu ya. Nah, tinggal sekarang diintensifkan minimal setahun sekali melakukan simulasi. Karena tadi saya sampaikan edukasi simulasi tidak cukup untuk menyatakan bahwa saya tidak panik ketika terjadi bencana. Iya. Itu dapatnya dari mana? Dari mana, Bu? Dari alam bawah sadar kita. Kalau kita terbiasa melakukan simulasi dan edukasi secara rutin, itu akan berada di bawah alam sadar kita. Nah, sekarang Kang Bayu belajar ketika ada palang, kita jalan pasti nunduk gitu kan. Iya, betul. Nah, kemudian si palang itu walaupun ada di atas kepala kita juga pasti akan tunduk. Iya. Itu dapat dari mana? Pelajaran dari mana? Karena pelajaran ada kejedot gitu kan. Iya, pernah kejedot. Nah, pernah kejedot. Nah, sekarang sebelum kejedot gitu, saya kasih tahu gitu loh. Nah, itu yang dilakukan di Jepang, Kang. Yang di Jepang itu anak-anak kecil sudah terbiasa kan diedukasi rutin gitu ya. Emang yang paling enak tuh anak kecil, gampang banget ngedoktrinnya gitu ya. Oh, paling enak. Paling enak, kemudian nanti dengan orang tua dan sebagainya. Nah, itu rutin, itu akan menjadi di bawah alam sadar. Kita lihat kemarin gempa di atas 7 skala Richter di Jepang. Apa yang dilakukan oleh warga Jepang? Ada yang panik nggak? Mereka langsung duduk diam kan, dan menggunakan teknik berlindung. Di bawah meja itu ya, Bu? Enggak, kalau di bawah meja kayak gini ya nggak bisa juga. Nggak akan masuk. Kan ada kriterianya mejanya seperti apa. Kemudian kita teknik berlindung, lihat dulu dong struktur bangunannya seperti apa gitu ya. Nah, itu mereka seperti itu. Tapi coba kita gempa yang katakanlah 4 skala Richter, ada korban ketika panik. Kan ada yang terjatuh gitu ya, yang tikusruk, tijungkal bahasa Sunda ya, banyak tiseledat tijalikeun. Nah, seperti itu akhirnya masuk rumah sakit karena katanya karena jatuh. Gitu. Karena sebetulnya saya kalau misalnya ngobrol dengan PVMBG, Badan Geologi ya, untuk gempa itu tidak mematikan. Yang mematikan itu adalah apa yang kita lakukan sama reruntuhan bangunan. Ya, bangunan ini kan di kita nih ya, banyak yang seperti Lego gitu loh. Oh, bongkar pasang. Bukan, tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk tanpa ada tulang. Kalau ada tulangnya juga, tulangnya besinya besi banci atau dikurangin gitu ya. Nggak ada cakar ayam. Nah, ini makanya ya ini buat ya masyarakat gitu kalau mau ngebangun rumah. Ya, sekarang kan rumah estetik banyak yang bagus ya, kayak rumah kayu gitu. Nah, itu lebih tahan gempa. Ketimbang sekarang kalau misalnya budgetnya kurang, kita paksakan jadi tembok karena pengen kelihatan wah gitu ya. Tapi ternyata rentan rubuh ya, seperti kemarin kejadian di Sumedang, baru 6 bulan dibangun rubuh. Ternyata tulangnya nggak ada karena dibuatnya seperti tadi. Bahkan berarti dari pengurangan resiko bencananya juga, contohnya gempa ya, Bu, tidak hanya dari diri pribadinya, bahkan dari bangunannya, dari lingkungan sekitarnya mungkin ya, Bu. Iya, jadi ada mitigasi struktural dan non struktural. Nah, yang struktural salah satunya adalah infrastruktur. Karena kalau bangunannya kuat mah insya Allah ya, Bu, aman-aman aja. Kecuali kiamat, aman. Oh iya. Karena memang di dunia ini tidak ada yang aman. Iya, betul. Kita mah cuma mengurangi resiko. Ya, oke. Nah, terus misal ada bencana nih, Bu. Iya. Apakah ada prioritas dari masyarakat yang harus diselamatkan terlebih dahulu itu? Apakah ada standarnya kayak lansia dulu atau anak-anak dulu, ibu hamil dulu? Apakah ada seperti itu? Itu kelompok rentan masuknya. Maksudnya kelompok rentan. Kelompok rentan itu balita, kemudian kelompok disabilitas ya. Disabilitas kan macam-macam. Kemudian lansia dan ibu hamil. Nah, ini juga kita selalu edukasi kan, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk penyelamatan pertama
yang paling cepat adalah lingkungan sekitarnya. Nah, kita juga edukasi ya, memang itu kelompok rentan sebaiknya mereka membutuhkan bantuan lebih dari yang lainnya, itu yang utama ya. Jadi memang mereka prioritas. Nah, kemudian juga ya bayi tadi ya, balita, lansia, kemudian disabilitas yang tidak mendengar kan dia nggak tahu, atau yang tidak melihat gitu ya, dia tidak tahu gitu ya. Nah, termasuk tadi yang sakit. Nah, itu memang prioritas ya. Tapi itu kita edukasinya langsung ke masyarakat. Karena kalau kita yang terjun kecuali dekat itu gampang. Tapi kalau jauh kan butuh waktu ya. Butuh waktu. Belum tadi kalau ada wisata bencana atau bahkan katakanlah kalau aksesnya itu ternyata tutup longsoran yang memang menyulitkan kami untuk langsung berada di lokasi bencana. Jadi kita mengandalkan masyarakat di sana. Ya seperti contoh kemarin BNPB menangani bencana longsor besar di satu pulau dan itu tidak bisa diakses karena gelombangnya tinggi. Nah, otomatis kan memperkuat bagaimana orang-orang di pulau itu supaya bisa bertahan seperti itu dan melakukan penyelamatan. Terus apakah dalam hal segi menolong orang kita tuh harus tahu ilmunya atau enggak gitu? Bukan misal contoh ada yang tidak paham ilmunya atau belum tahu resikonya. Kadang kan suka seolah-olah pengen jadi penyelamat ya gening Bu, tanpa tahu ilmunya. Kayak misalkan ada yang kecebur di kolam, kita nggak bisa renang, atau ada yang kebakaran di rumahnya, kita masuk karena berani. Apakah kita harus punya ilmunya gitu? Ya harus dong. Kita jangan sampai menjadi korban ketika kita membantu orang lain. Kita jangan sampai menjadi korban. Gitu ya. Contoh misalnya kemarin waktu kita menangani Cipongkor. Ketika ada 11 orang tertimbun. Yang longsor ya Bu? Iya, di Cipongkor yang bulan puasa tuh ya. Nah, tertimbun itu kan tanahnya tuh sangat lembek. Nah, saat itu tidak diperbolehkan. Jadi hanya Basarnas saja dan orang-orang yang sudah memiliki potensi besar yang bisa di situ, dan itu juga diabsen satu persatu. Karena tanahnya bisa bergerak. Nah, jadi kita jangan sampai ingin menjadi hero tapi akhirnya menjadi konyol gitu loh, seperti itu ya. Jadi semuanya ada ilmunya. Kalau mau melakukan evakuasi penyelamatan, ada sertifikasi yang diterbitkan oleh Basarnas. Jadi harus memiliki kemampuan potensi besar. Termasuk mungkin tadi kalau orang tenggelam, ya kan kita juga nggak tahu. Misalnya orang yang bisa berenang ternyata di bawahnya arusnya kuat, bisa aja kita jadi korban. Ada beberapa yang kemarin ya terjadi di pantai selatan. Betul. Nah seperti itu, membantu tapi akhirnya jadi korban juga. Jadi korban. Jadi memang harus punya ilmu. Segala sesuatu dilakukan harus punya ilmunya kan? Iya betul. Semua ya Bu, tidak hanya penanganan bencana. Oke. Terus saya mau keluar sedikit dulu nih Bu. Kan saya lihat di sosmednya BPBD tuh sekarang tuh lagi concern juga kemarin tuh di pembersihan Sungai Citarum ya Bu. Oh iya. Itu tuh apakah emang programnya dari BPBD atau kerjasama sama pihak lain gitu? Kan itu karena gini, yang kalau programnya BPBD bukan, tapi itu bisa masuk ke mitigasi bencana ya. Nah itu kan itu kan penanganan sungai itu kewenangannya ada, kita lihat sungainya sungai kewenangan mana, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota, ada juga pusat. Tapi kalau terjadi seperti itu mitigasi, ya udah kita lakukan bareng-bareng. Sampah itu kewenangannya DLH. Tapi sampahnya ada di sungai. Nah, jadi kita di sana bareng-bareng. Jadi tidak hanya katakanlah BPBD itu diminta, kemudian ada TNI, ada Satgas Citarum yang memang bertugas di sana ya, DLH, SDA sumber daya air, kemudian BPWS juga, Indonesia Power juga ada. Nah ini kita melakukan pembersihan sampah. Kalau di BPBD sih upayanya adalah mitigasi ya, jangan sampai nanti katakanlah banjir karena sampah sudah sungai sudah menjadi dangkal gitu, seperti itu. Dan itu luar biasa. Kita hampir sebulan juga memang belum selesai. Hampir sebulan? Iya, karena sampahnya ini mulai dari hulu. Ya ini masyarakat ini kan masih banyak buang sampah ke sungai tuh. Memang dari dulu juga ada, tapi kan dulu mah orangnya sedikit, sungainya banyak. Sekarang sungainya sedikit menjadi kecil, orangnya semakin banyak. Kalau perilakunya masih begitu ya, tunggulah bencana datang. Akhirnya kan begitu. Karena bencana ini kalau dilihat dari sejarahnya, siapa yang bikin? Adalah manusia. Kita sendiri gitu. Nah, jangan sampai misalnya kita nggak sadar, oh ini
banjir, akhirnya nyalahin pemerintah nggak melakukan. Iya, Padahal betul. sebetulnya pusatnya dari diri kita sendiri. Nah makanya ya DLH memiliki program coba pilah sampah, buang yang benar, gitu ya. Iya. Kita pisahkan organik anorganik, gitu. Dan jadi kalau kita upayanya adalah mitigasi, Oke, berarti dari BPBD sendiri itu masuknya mitigasi ya Bu? mitigasi. Oke. Jangan sampai banjir lah, Iya, jangan kan bisa sampai jadi banjir. Heeh. Dan di sana juga kalau Akang sana pegang aja airnya, udah tanggung gatal. Oh iya. Ya karena sudah banyak bakteri. Di sana kan banyak bangkai, kemudian sampah-sampah organik, Iya, sampah-sampah anorganik. Heeh. Dan di sana itu menjadi sumber penghidupan buat masyarakat di situ kan. Iya, di Plastik itu pinggir-pinggir. mereka bisa dapat ratusan ribu tuh dari plastik apa segala macam. Oh gitu ya. Makanya BPBD ikut terjun Ya kita membantu, Iya, ya, membantu ya Bu. supaya untuk mitigasi. Untuk mitigasi. Terus apakah penanganan bencana tuh balik lagi ke bencana Bu. Oke. Tadi mah cuman saya penasaran doang sebenarnya. Baik lagi ke bencana, apakah penanganan bencana tuh yang sifatnya responsif tuh masih efektif untuk mengurangi resiko bencana gitu? Jadi tadi saya di depan udah disampaikan. Oke. Penanggulangan bencana itu adalah satu manajemen. Satu manajemen. Pencegahan kesiapsiagaan saat bencana atau responsif dan pasca bencana. Semuanya saling Berhubungan. saling berhubungan. Ketika terjadi bencana, pencegahan kesiapsiagaan turun juga di sana. Untuk apa? Melakukan pemetaan, membuat rencana kontingensi, dan juga mengedukasi masyarakat supaya tidak menjadi korban atau minimal mengurangi risiko bencana ketika terjadi bencana lagi. Kemudian yang pasca bencana datang ke sana untuk mengasesmen dampak bencana, kemudian mengusulkan ya untuk melakukan rehabilitasi rekonstruksi, gitu ya. Dan tadi supaya masyarakatnya itu kembali ke kehidupan semula. Ya, Contoh normal. mungkin itu seperti di Aceh Yang tsunami 2004. atau di Cianjur. Dan Cianjur itu mana juga ya? nanti Cianjur yang gempa. Iya, yang gempa. Nah, hasil rehab rekon itu juga merupakan upaya mitigasi. Oh, itu juga mitigasi masuknya ya Bu. Ada kaitannya. Jadi rehab rekon katakanlah yang gempa gitu ya di Cianjur, yang dibangun rumahnya bukan rumah biasa kan, Ya, tahan gempa. Ya. Berarti mitigasi untuk mengurangi resiko bencana ketika terjadi gempa. gempa. Jadi semuanya saling berhubungan itu. Oke. Iya. Jadi mau pencegahan kesiapsiagaan, mau saat bencana tadi yang responsif ya, dan pasca bencana. Cuman untuk bencana itu respon cepat itu menjadi tagline kita, Iya. pas respon. Iya. Jadi kalau kita bencana kita langsung turun ya, tidak hanya yang provinsi, mungkin yang lebih dekat dulu gitu ya. Tapi pas respon itu tadi ada constraint-nya, Iya, ketika jaraknya dekat gitu ya. Kemudian aksesnya mudah, itu Iya. bisa responsif. Tapi minimal kita ada relawan-relawan juga kan di daerah. Nah, seperti itu. Nah, terkait penanggulangan atau respon bencana nih Bu, biasanya kendala atau masalah apa sih yang biasa dihadapi oleh BPBD sendiri pas turun ke lapangan gitu? Tadi akses Akses berarti. ya kadang-kadang kita aksesnya itu kan biasanya ke tempat bencana kayak pegunungan Ya. seperti itu ya, atau bahkan ada yang jalannya putus, otomatis ke sana juga tidak bisa serta merta cuma bawa mobil aja, Iya, harus betul. harus ngegendong motor trail kan, seperti itu. Dan apalagi yang terisolir seperti itu. Kemudian juga saat penanganan bencana kadang-kadang yang namanya hektik ya. Jadi semuanya tuh wah pengen langsung ke sana jadi hero. Iya. Nah, itu juga kadang-kadang menyulitkan kita seperti itu. Ya seperti katakanlah bencana belum ketika penanganan bencana belum terorganisir dengan baik, ya itu karena masing-masing membuat poskonya sendiri gitu loh. Iya, Padahal ada satu posko yang harus menjadi koordinator di sana. Harus terpusat berarti. Terpusat gitu, seperti itu. Kan akhirnya beberapa kali bencana bahkan ada penolakan dari masyarakat kan. Iya. Nah, seperti itu. Itu tantangan kita. Oke. Ketiga, tantangan dengan masyarakat. Ketika ada masyarakat yang tidak mau dibantu, atau katakanlah masyarakat yang Oh, ada juga berarti masyarakat. ada, yang atau tidak mau di- masyarakat yang tidak mau dilakukan edukasi, ada juga. Oke. Kan tadi beda-beda orang. Oh. Tapi apakah itu tuh permasalahan dari dulu atau baru muncul sekarang-sekarang? Dari dulu. Dari dulu berarti ya. Dan ini kita tadi ya, kita coba urai dengan pembentukan klaster logistik, kemudian relawan-relawan, seperti itu. Jadi kita coba dibuat, karena Cianjur itu menjadi laboratorium kita untuk belajar gitu ya. Iya. Nah, kita bentuk
FPRD, pos gabungan seperti itu. Nah ini relawan-relawan ini kan, ini akangnya masih muda, teman masih muda, cobalah kita gabung gitu ya, daripada gabut di rumah mager gitu ya. Jadi mencari pahala, yuk gabung jadi relawan gitu, seperti itu. Berarti BPBD sendiri pun punya relawan binaan di bawahnya ya Bu? Itu dia bergerak sendiri. Oh. FPRB nanti dibentuknya melalui keputusan gubernur. Oke. Terus ini maksudnya tuh kayak BPBD ada kayak relawan-relawan yang pembinanya tuh BPBD nggak? Iya, itu nanti kita di bawah kita. Ya, di bawah yang di kita, bawah ya, BPBD. tapi kita nggak langsung orang per orang, tapi per komunitas. Iya, per komunitas. Nanti masuk dia kayak misalnya di sini misalnya ada Wan Umah gitu ya. Wan Umah nanti masuk katakanlah mau di Poskap atau di katakanlah di klaster logistik atau di FPRD bisa. Oh, bisa seperti itu. berarti. Ya, nanti Wan Umah ini punya relawan-relawan banyak gitu loh, seperti itu. Terus gini nih bukan nanti tuh yang pengen kita edukasi terutama di podcast ini tuh para pemuda ya Bu. Pemudinya nggak ada? Iya, anak muda, anak mudi, anak muda gitu. Apakah sih apa caranya gitu biar anak muda tuh jadi semakin melek terhadap resiko atau penanggulangan bencana biar mengulangi resiko gitu? Ginilah, kita coba akan saya tanya, dari tahun ke tahun bencana meningkat atau mengurangi? Kalau Berkurang? yang saya lihat mah kayaknya meningkat. Oke. Nah, meningkat ya, dari zaman ke zaman ini meningkat karena jumlah penduduk meningkat. Yang kedua juga perilaku kita yang membuat bencana itu menjadi tambah banyak. Seperti tadi saya sampaikan ya, di belakang ada pengalih fungsian lahan gitu ya. Itu ada hubungannya. Itu ada hubungannya dengan katakanlah banjir, longsor, kemudian juga ya bencana-bencana yang ada, erupsi gunung dan gitu ya. Kalau itu tidak ada hubungannya dengan tadi pengalih fungsi lahan. Ada juga pengalih fungsi lahan karena penimbukan panas bumi gitu ya, penggunaan kimia dan lain sebagainya. Bahan-bahan kimia. Jadi bencana ini adalah perilaku kita. Ya mungkin kalau misalnya ini karena Wan Umah ya, coba di Al-Quran dilihat yang merusak bumi itu siapa? Iya, manusia. Nah ini bencana ini adalah kiamat-kiamat kecil. Iya. Jadi kalau saya sih meyakini bahwa kiamat itu adalah akibat dari perilaku manusia. Nah mungkin tadi ya pemuda-pemudi kalau misalnya ingin selamat, katakanlah tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang aman. Oke. Ya, nah minimal bencana-bencana kecil yang sekarang mulai membesar gitu ya, bukan membesar, membanyak gitu ya, menjadi banyak. Ayo gabung gitu loh. Tingkatkan pengetahuan dan edukasi untuk untuk mempersiapkan diri selamat dari bencana atau bahkan bisa menyelamatkan orang lain gitu ya. Jadi ngelihatnya bukan wah I'm a hero, bukan, tapi tadi haurun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu. Oke. Jadi gitu. Jadi intinya mah kan bencana tuh kebanyakan datang dari diri kita ya Bu, secara tidak langsung itu. Ya sekarang banjir emang sampah siapa yang buat? Ya sampah yang buang manusia. Yang ngalih fungsi lahan siapa? Manusia. Yang harusnya sawah jadi beton siapa? Iya, manusia. Nah, itu. Jadi kebanyakan dari manusia tuh aslinya mah ya Bu. Meskipun kita tuh harus peka terhadap penanggulangan bencana lah atau sebagainya gitu. Tapi kan tadi kan kita tidak mengharapkan bencana ya Bu, tapi setidaknya kita tahu ilmunya lah ya Bu. Ya, setidaknya. Jadi jangan sampai kejedot dulu tadi. Ya, jangan sampai kejedot dulu. Jadi minimal ketika terjadi bencana kita tidak panik dan tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Mungkin gitu kata Bu Anuma. Jadi mungkin buat para pemuda di luar sana, yuk kita tingkatkan ilmu tentang resiko bencana. Jadi karena di Bandung sendiri pun resiko bencananya cukup banyak juga ya Bu. Bandung ini menerima dampak bencana.
bencana dan ini banyak. Tuh. Ada gunung, Oh, ada gunung. ada patahan, ada sesar Lembang, Oh iya tuh patahan. banjir, Iya, iya. longsor, ada alih fungsi lahan juga. Iya. Nah ini ya teman-teman yang ada di Bandung harus siap. Ya, harus siap meskipun kita tidak mengharapkan itu. Nah, apakah saya mau nanya nih Bu, kesulitan atau kendala dari BPBD sendiri dalam penanganan ketika bencana? Wah, kesulitannya banyak banget. Mau saya list satu-satu ya. Oke, boleh. Bu. Pertama, ketika terjadi bencana, itu kan biasanya ada pengungsi. Ya, ada Nah, pengungsi. pengungsi itu kan tadi ya, BPBD itu menangani 3 hari pertama, selebihnya oleh dinas sosial atau Tegana ya, untuk katakanlah makannya. Ya. Nah selama 3 hari kita biasanya membuka dapur umum lapangan, kemudian juga nanti ada urutan list kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengungsi. Nah list kebutuhan ini kalau sekarang sedang kita coba di manage gitu dengan pembentukan klaster logistik, tapi ini adalah pembelajaran ketika terjadi di Cianjur. Yang pertama di pengungsian ini kan biasanya yang kurang adalah sanitasi. Ya, sanitasi. ada kebutuhan air bersih. Ya. Yang kedua pakaian, ketika pakaiannya hanyut atau ya terjadi ketika hancur gitu ya, atau tertimbun gitu seperti itu. Yang ketiga adalah makanan. Ya, dan kebutuhan lain seperti untuk bayi atau orang susu, pampers ya, peralatan mandi, kebersihan dan sebagainya. Nah ini ada hal yang menarik gitu ya, ketika terjadi bencana gitu kan, sudah ada kan poskonya, kemudian dibentuklah posko-posko lain, tapi ada beberapa yang ingin menjadi hero gitu loh. Oke, bandel gitu lagu ya. I'm a hero gitu ya, hero. karena pinter lihat apalagi sambil ngonten gitu ya. Nah ini kadang-kadang menyulitkan kita, kadang-kadang juga ada katakanlah penolakan juga ya dari warga masyarakat, karena di samping itu juga membuat kemacetan gitu ya. Ya contoh misalnya, wah ini butuh pakaian nih, karena tidak terorganisir, ada pakaiannya nambruk aja. Nah masyarakat sini, wah tuh kasihan nih, ini banyak nih pakaian-pakaian di sini gitu ya. Nah, kita kan konsentrasi banget ke pakaiannya, yang layak pakai bahkan sekali aja buang nih, yang tidak layak pakai bruk aja banyak. Itu sudah overload dan akhirnya oleh mereka tidak dibutuhkan, akhirnya dibuang, dan itulah menjadi sampah pakaian. Jadi tadinya tempat bencana jadi tempat sampah pakaian. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya, ada wisata bencana nih yang justru menyulitkan kita untuk datang ke sana. Katakanlah bawa bantuan semobil yang ngiringnya jadi 7 mobil gitu kan, jadinya bikin macet gitu ya. Ini kasihan ketika ada evakuasi korban yang membutuhkan akses ke rumah sakit dengan cepat gitu ya. Walaupun sudah nguing-nguing, ternyata semuanya pada nguing-nguing semua gitu kan. Akhirnya nggak tahu nih yang isinya bener mana gitu lah. Kan ada juga yang isinya ternyata tadi ya bahan yang dibutuhkan itu pakai nguing-nguing juga gitu. Nah itu. Kemudian tadi makanan. Ini makanan ini tadi ya, kalau di pengungsian ini sanitasi itu pasti ya menjadi concern, dan itu bisa berhubungan dengan pencernaan. Nah ini makanan juga ya, mungkin kalau misalnya memberikan bantuan tidak selalu yang instan gitu. Karena kalau lama kelamaan ini dampaknya kurang baik bagi kesehatan. Nah itu makanya di tempat pengungsian diare ya berhubungan dengan sanitasi, penyakit seperti itu. Kalau misalnya memang mau memberikan ya coba memang yang siapkan, ada sekarang udah ada makanan siap saji yang di kaleng cuma tinggal dihangatin. Kayak kornet mungkin ya Bu. Nggak ada. Jadi udah ada nasinya, udah ada lauknya, seperti itu. Jangan ke yang instan-instan. Karena kalau misalnya sekarang katakanlah ke tempat bencana tidak ada kompor. Emang mie instan mau dimakan kayak mie dibubukin terus dibumbuan makan kayak begitu juga kan nggak bagus gitu ya. Tapi kalau siap saji tinggal buka kaleng bisa langsung makan. Udah ada ya Bu ya? Ada. Nah seperti itu. Nah ini terus kebutuhan gizinya juga terpenuhi dan tidak ada katakanlah tadi ya dampak ke pencernaan. Nah itu mungkin beberapa hal yang istilahnya kita belajarnya Cianjur sebetulnya ya. Bagaimana kehektikannya kan kita gitu belajar gitu kan. Kehektikannya mungkin kalau di Aceh kan, yang Aceh ya pernah. Itu yang menjadi kendala. Jadi kalau memang ingin bergerak ya di kebencanaan, jadilah relawan, dan supaya tahu bagaimana manajemennya, ayo gabung gitu loh, biar kita nanti kasih ilmunya, dan kita juga kerjanya adalah penta atau hexahelix gitu ya. Jadi nanti saat terjadi bencana kita bisa berkolaborasi dengan baik.
seperti itu. Dan mungkin satu pesan nih buat teman-teman Oke. semua ya. Ini mah Kojo nanya. Tadi Ya, kan saya Kojo. sudah bilang ya Kojo. bahwa yang merusak alam itu, yang bencana itu terjadi karena kita merusak alam. Jaga alam karena alam akan jaga kita. Itu saja mungkin. Oke. Jaga alam karena alam akan jaga kita. Ay, Kebalikannya gitu. Jadi kita jaga alam, alam pun merespon jadi menjaga kita ya. iya, kalau kita rusak alam, Alam merespon jadi merusak kita. seperti itu. Gitu. Mungkin cukup sekian gitu ngobrol kita sama Bu Ane. Semoga obrolan kita atau diskusi kita tentang penanggulangan bencana itu bisa jadi ilmu mungkin buat teman-teman di luar sana, atau bisa jadi lebih menambah wawasan juga. Tapi itu tidak hanya wawasan, dipraktekin juga kalau bisa ya Bu. Kalau bisa gabung. Gabung tuh sama BPBD, nanti diarahkan sama BPBD. Iya, jadi relawan bisa di Iya. Iwan Uma Iya, atau betul. di Posgab, dan banyak sekali relawan di sana gitu ya. Ya, mungkin gitu. Terima kasih kepada Bu Ane Sama-sama atas ya, waktunya. Termohon. Saya jadi mengganggu waktunya nih Bu. Gak apa-apa. Semoga kita bisa bertemu lagi di kegiatan lainnya ya Bu ya. Amin. Dan semoga Ibu Ane dan tim BPBD-nya selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita tutup. Saya Bayu izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan.